Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardika Rahma dengan NIM 2018 101 103 1134 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU dalam mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Materi kepailitan ada 4 poin. Materi yang pertama, pengertian dan dasar hukum kepailitan. Pengertian kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak membayar utangnya. Kemudian dasar hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian materi yang kedua, asas utama dan syarat-syarat kepailitan. Asas utama ada 4 poin. Pertama, asas cepat. Maksudnya adalah proses kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha hingga memerlukan waktu yang sangat cepat. Kedua, asas adil. Maksudnya adalah melindungi kreditur dan debitur yang beritikat baik serta pihak ketiga yang tergantung pada usaha debitur. Ketiga, asas terbuka. Maksudnya adalah di mana keadaan infoscam suatu badan usaha harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek negatif di kemudian hari. Keempat, asas efektif. Maksudnya adalah keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan permohonan pailit, keputusan perdamaian maupun keputusan PKPU. Syarat-syarat kepailitan. Yang pertama, seorang debitur harusnya mempunyai lebih dari satu utang. Yang kedua, permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Yang ketiga, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dapat ditagihkan. Yang keempat, pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Selanjutnya, materi yang ketiga, pihak yang dapat mengajukan dan dijatuhkannya kepailitan. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan: 1. Kejaksaan untuk kepentingan umum. Kedua, Bank Indonesia dalam hal debitur, yaitu yang dimaksud bank. Ketiga, Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM dalam debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Keempat, Menteri Keuangan dalam hal debitur, yaitu perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Pihak yang dapat dijatuhkan kepailitan: ke-1, orang perseorangan. 2, perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Ketiga, perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Yang terakhir, harta warisan. Berikutnya materi yang keempat, pengurusan harta pailit dan berakhirnya kepailitan. Pengurusan pailit ini dilakukan oleh seorang curator atau pengampu. Yang dimaksud curator ialah seorang atau suatu badan yang diserai tugas untuk menggantikan atau mengurus kepentingan seorang atau badan hukum yang berada di bawah pengampuannya. Kemudian kurator sangat berpengaruh dalam pengurusan harta kekayaan pailit adalah sebagai pelindung kepentingan kedua belah pihak, yaitu melindungi pihak debitur dan melindungi kepentingan para kreditor. Kemudian berakhirnya kepailitan, yang pertama, pembatalan oleh Mahkamah Agung setelah adanya upaya hukum. Kedua, pencabutan kepailitan atau usul kurator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar utang. Ketiga, pemberesan. Yang keempat, perdamaian.
Materi berikutnya tentang penundaan kekayaan pembayaran utang atau disingkat PKPU. Pengertian PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur atau kreditur dalam hal debitur atau kreditur penilaian debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan maksud agar mencapai rencana perdamaian atau bisa kita sebut termasuk tawaran pembayaran sebagai atau seluruh utang kepada kreditur antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan. Kemudian dasar hukumnya sama seperti kepailitan di mana terdapat dalam bab 3 pasal 222 sampai dengan 294. Berakhirnya PKPU sudah disebutkan secara jelas di dalam pasal 255 ayat 1 huruf A sampai huruf V Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Materi selanjutnya tentang perbedaan kepailitan dengan PKPU. Yang pertama ada upaya hukum. Di kepailitan yaitu terdapat putusan atas permohonan pernyataan pailit. Ini dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ini dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sedangkan di PKPU yaitu terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Yang kedua, yang melakukan pengurusan harta debitur kepailitan. Di kepailitan adalah kurator, sedangkan di PKPU pengurus. Yang ketiga, jangka waktu penyelesaian. Di kepailitan yaitu setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga. Di sini maksudnya tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Sedangkan di PKPU yaitu PKPU dan penambahannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU terus sementara diucapkan. Yang keempat, kewenangan debitur. Di kepailitan yaitu sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengelola kekayaan termasuk dalam harta pailit. Sedangkan di PKPU yaitu debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. Nah, sekian penjelasan secara singkat mengenai materi kepailitan dan PKPU. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.